Shalom Sobat Remaja yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya semangat dalam memuji Tuhan. Benar sekali, karena hari ini hari Minggu Pak Dadang, Ya. kita semua akan bersama-sama membangun ibadah Minggu. Nah, jangan lupa Sobat Remaja yang dikasihi Tuhan, Minggu ini sangat istimewa. Karena apa? Di akhir ibadah nanti akan ada satu kuis Pak Dadang ya. Betul sekali, di akhir ibadah ada satu pertanyaan kalian bisa jawab. Nanti pemenangnya akan dipilih dan akan mendapatkan pancaran air hidup junior. Iya, pancaran air hidup ini berisi tentang renungan firman Tuhan setiap harinya. Ada juga kegiatan dan aktivitasnya yang sudah disediakan di sana. Sangat sekali. menarik sekali. Pasti Sobat Remaja yang di rumah sangat kepingin nih Pak Dadang. Pastinya. Caranya gimana Pak Dadang? Caranya kalian nanti cukup menjawab pertanyaan yang ada di akhir ibadah. Nanti kalian kirimkan ke nomor berikut ini. Ya, ke masing-masing pamong ya. Kalau Turen untuk ke Turen, Gedok, Majang, begitu juga dengan Pojo. Kita akan pilih satu pemenang dari masing-masing kelompok ya Pak Betul Dadang ya. sekali. Jadi ini ada jumlahnya ada 4. Jadi untuk Turen, Pojok, Majang, dan Gedok. Iya. Iya. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya Pak Dadang pastinya. Iya betul sekali, karena itu kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyi dengan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupintar, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sobat Remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pandu. Remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beribadah, mari kita awali, kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, memberikan kepandaian kepada kami, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anak-Mu akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan hati pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sertai ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga akhir, hanya di tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Sobat remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita adalah umat pemenang dan kita adalah anak-anak Allah. Iya, oleh karena itu mari kita bangkit, kita berdiri dan kita mau memuji Tuhan lewat pujian yang akan kita nyanyikan, yaitu Kitalah Umat Pemenang. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit, kalahkan maut, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey anak Allah, hey anak Allah, hey anak Allah, hey hey hey. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit, kalahkan maut, bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, hey anak Allah, hey anak Allah, hey anak Allah, hey hey hey. Sobat remaja yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Yoyo. Ya, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu nih Pak Dadang. Iya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan kita memuji, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi, salam patunggilan. Anak-anak remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, waktunya kita beribadah walaupun saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ibadah dilakukan secara online tetapi tidak mengurangi kekusukan kita di dalam menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita membaca
sabda kebenaran Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami membangun ibadah remaja. Biarlah Roh Kudus Tuhan turun atas kami, memberikan terang kepada kami, dan menjauhkan segala sesuatu yang tidak baik, sehingga jalannya ibadah ini berjalan baik dan lancar. Dan sesaat lagi kami akan membaca, merenungkan sabda kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami yang mendengarkan, terlebih kami yang membawakan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, buka hati dan pikiran anak-anak remaja kami yang mendengarkannya, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Sang Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Remaja yang terkasih, saat ini kami akan membuka sabda kebenaran Tuhan bagi kita semua, yang saya ambil di dalam kitab Perjanjian Lama. 1 Samuel pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23. Demikian sabda kebenaran Kristus bagi kita semua. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Bozez, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat," kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, "Berhentilah sampai kami datang padamu," maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, "Naiklah kemari," maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel."
Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, "Periksalah barisan, dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita." Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod kemari." Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, "Biarlah." Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Remaja yang diberkati Tuhan, itulah sabda kebenaran Kristus bagi kita. Berbahagialah bagi kita yang membaca, mendengarkan, terlebih dapat melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Remaja yang dikasihi dan mengasihi Kristus Yesus, dalam perikop ini saya akan memberikan judul berani bekerja sama. Sekali lagi, berani bekerja sama. Anak-anak remaja, punyakah sahabat? Apakah arti sahabat bagi kalian? Seberapa banyak sahabat yang kamu miliki? Apa keuntungan kita memiliki sahabat-sahabat? Tentunya beragam jawaban kita. Nah, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini menceritakan seorang Yonatan yang notabene adalah anak dari Raja Saul. Dia adalah seorang pemimpin pasukan Israel. Yonatan mempunyai seorang teman kepercayaan yang bernama Bujang. Nah, Bujang ini yang membawakan senjata ketika Yonatan di medan pertempuran. Anak-anak yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Yonatan selalu berbuat baik kepada siapapun juga
Yonatan selalu mengasihi siapapun juga tanpa milih-milih, tanpa pandang bulu. Sehingga Yonatan disukai oleh banyak orang. Disitulah Yonatan memiliki banyak sahabat-sahabat. Termasuk sahabat yang paling setia bagi Yonatan adalah Daud. Di setiap perjuangannya dalam memimpin pasukan Israel untuk melawan bangsa Filistin saat itu, Yonatan selalu bekerja sama, selalu meminta dukungan, selalu minta masukan kepada sahabatnya yang bernama Daud ini. Tentunya dari persahabatan keduanya ini menimbulkan sesuatu yang baik, oleh-oleh yang paling baik dari buah pemikiran sahabatnya. Karena apa? Kita yakin sahabat akan mendukung setiap perbuatan baik kita. Tetapi sahabat juga akan menasihati kita apabila perbuatan kita keliru. Demikian pula sahabat-sahabat remaja saat ini. Ketika sahabat kita baik dalam suka maupun duka, itulah sahabat. Tetapi sebaliknya, ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam suatu pergumulan yang sulit, sahabat kita menjauh, itu bukan sahabat. Karena sahabat adalah saling mengerti, saling memahami, saling mendukung, baik itu segala sesuatu, suatu perlakuan yang harus baik. Oleh karena itu, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat bahwa sahabat Yonatan Daud ini selalu memberikan dukungan yang terbaik di dalam segala suatu pertempurannya melawan bangsa Filistin, apa yang terjadi? Maka Yonatan dimenangkan dalam pertempuran itu. Demikian pula kita, adik-adik remaja, ketika kita memiliki sahabat yang baik, dia akan selalu mengingatkan, dia akan selalu memberikan dukungan dan menasihati kita ketika kita dalam keadaan apapun juga. Remaja yang diberkati Tuhan, tentunya sangat senang sekali ketika kita memiliki sahabat. Perbanyaklah sahabat, karena sahabat akan membuat kita lebih baik dalam menentukan sebuah keputusan. Sahabat akan membuat kita lebih percaya diri dalam memutuskan segala sesuatu. Demikian pula sahabat terbaik kita saat ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia mengerti adik-adik remaja, apa yang dia mau, apa kekuranganmu, apa kelebihanmu. Tuhan Yesus Kristus adalah sahabat yang paling setia bagi adik-adik remaja dan saya. Oleh karena itu, jangan sampai tinggalkan, apalagi lupakan Tuhan Yesus. Kita dapat datang kepada Tuhan Yesus di dalam firman-Nya setiap saat, setiap waktu. Maka kita akan dikuatkan dalam segala sesuatu. Percayalah anak-anak remaja bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi adik-adik remaja. Ada pepatah mengatakan keberanian tanpa persahabatan akan menjadi penindasan. Sebaliknya, persahabatan tanpa keberanian akan sia-sia. Artinya apa? Bahwa persahabatan dibutuhkan keberanian. Bahwa keberanian dibutuhkan ketulusan hati untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi sahabat kita. Nah, sekarang lakukan yang terbaik bagi sahabatmu. Lakukan apa yang kamu inginkan bagi sahabatmu yang terbaik. Demikian pula nanti sahabatmu akan melakukan yang terbaik bagi kamu. Itulah sabda kebenaran Kristus bagi kita hari ini. Semoga engkau diberkati Tuhan.
Amin. Puji Tuhan, kita merasa terberkati oleh firman Tuhan tadi ya Bruno ya. Iya, betul sekali. Dalam persahabatan akan terjalin kerjasama yang baik untuk berani melakukan hal-hal yang baik dan benar. Ya, semoga kita semua boleh dikuatkan oleh Tuhan dan kita boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sobat remaja yang kasih Tuhan, mari kita respon firman Tuhan ini dengan kita memuji Tuhan melalui pujian kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Tuhan sangat baik sekali dalam kehidupan kita, Pak Dadang dan ya, sobat remaja yang ada di rumah. Hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan tadi. Iya. Dan saat ini kita mau ngapain lagi nih Pak Dadang? Karena kita sudah diberkati, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita Bruno atas berkat Tuhan yang luar biasa ini. Betul sekali. Seperti biasa ya sobat remaja, persembahan kita masukkan ke dalam amplop dan kita jadikan satu dengan kepunyaan mama dan papa kita. Baik sobat remaja, kita kumpulkan persembahan sambil kita memuji Tuhan dengan pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Puji Tuhan. Tidak terasa ya kita sudah masuk di akhir ibadah kita Pak Dadang. Sebelum kita tutup dalam ibadah, kita dengan doa, kita mau berpesan dulu nih kepada sobat remaja yang ada di rumah. Betul sekali. Apa tuh pesannya Pak Dadang? Nah, pesannya tetap patuhi protokol kesehatan yaitu 5M. Apa saja itu? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Jangan keluar rumah jika memang tidak penting ya. Iya, betul sekali Pak Dadang. Nah, dan satu lagi yang paling penting Pak Dadang, yaitu apa itu Pak Dadang? Tetap percaya kepada Yesus. Iya, karena bersama Yesus kita pasti menang. Amin. Adik-adik remaja, mari kita melakukan doa syafaat bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita ambil saat teduh. Tuhan Yesus yang rahmani, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang maha kudus. Engkaulah pemilik kerajaan surga. Saat ini kami kembali mengucap syukur bahwa Engkau telah memberkati kami, anak-anak remaja, dengan siraman firman-Mu yang berkaitan dengan keberanian bekerja sama. Mampukan adik-adik remaja ini untuk melakukan firman ini di setiap kehidupannya. Tuhan Yesus, kami juga boleh berdoa bagi gerejamu di Jemaat Turen yang akan melakukan renovasi gereja. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan memberkati para panitia yang ada. Demikian pula pelayan-pelayanmu, mulai dari Bapak Pendeta, Guru Injil, Penatua, Diaken, Pamong, anak dan remaja. Biarlah semua Engkau berkati dengan kasih-Mu yang melimpah. Bapa Surgawi, terlebih anak-anak remaja yang saat ini sedang melakukan proses pembelajaran secara daring. Tuhan, tolong Engkau dampingi sehingga dalam proses pembelajaran ini senantiasa beroleh kebaikan dan apa yang kita citakan boleh berkenan di hadirat Engkau. Engkau beri kekuatan dan kesehatan adik-adik remaja ini sehingga boleh berkarya dimanapun berada.
Bapa surgawi, orang tua yang senantiasa membimbing adik-adik remaja di setiap pergaulannya, di setiap belajarnya. Juga Engkau berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah, sehingga senantiasa mengucap syukur terhadap Engkau ya Bapa yang di surga. Bapa, kami juga boleh menaikkan doa bagi para tetangga kami, di mana kami dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai, kami dapat bermain. Tuhan, berkati para tetangga kami seperti Engkau memberkati kami. Demikian pula kami juga menaikkan doa bagi para pelayan-pelayan yang lain, para organis, merbot, komisi-komisi yang ada, para ketua KRW. Tuhan, pelayan-pelayan gerejamu ini sungguh sangat baik. Untuk itu kami yakin dan percaya Engkau akan mencurahkan kebaikan bagi mereka juga. Tuhan, bangsa dan negara kami juga Engkau berkati di setiap proses dalam mengalami pandemi COVID-19 ini. Bapak Presiden, para menteri, sampai ke RT/RW, Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Kami juga menyerahkan persembahan yang ada. Tuhan, suci dan kuduskanlah persembahan ini, sehingga dapat kami gunakan untuk sarana di dalam gereja. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga akan memberkati orang-orang, anak-anak remaja yang telah mempersembahkan bagi kemuliaan Engkau. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di ibadah remaja minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.